Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi kakak ucapin untuk kita semua, baik kita yang beribadah di tempat ini maupun adik-adik yang di rumah. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan angkat sebuah lagu pujian mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Oke, untuk doa pembukaan akan dibawakan oleh saudari kita, teman kita, kakak kita, Kak Eldia Happy Rudiana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan perawatan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan pada setiap kami. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Berkati setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, sehingga kami benar-benar fokus untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kakak siapa sekali lagi shalom? Shalom. Oke, kita siap untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Oke, mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. gerakan kakak ya yang di rumah-rumah. Iya. Kita akan mengangkat lagu KSIH.
tersebut. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat satu pujian mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Persembahan saya serahkan untuk Kak Usain membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini persembahan kami Tuhan, kami memberikan dengan sukacita. Ini persembahan kami percaya Tuhan Engkau akan menerima dan Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, kita udah bersukacita dalam Tuhan, kita udah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan. Saya undang adik-adik semua untuk mengambil saat teduh. Kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan Alkitab kita juga. Kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, firman-Mu berita bagi kakiku. Kita bagi kakiku,
berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati setiap kami, adik-adik yang di rumah maupun kakak-kakak yang berada di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan telah melawat kami dalam peristirahatan kami semalam, dan saat ini Tuhan kami telah siap untuk mendengarkan taburan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hati kami, Tuhan memberkati pikiran kami, Tuhan memberkati tubuh kami sehingga kami boleh fokus dan kami boleh terberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evi. Kami menyerahkan taburan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Atau kalian nontonnya siang atau malam? Tante harap pagi ya. Jadi tante mau mengucapkan selamat pagi buat kalian semua. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya. Ingat nggak? Beberapa waktu yang lalu tante cerita tentang Yosua, ya? Ingat ya, Yosua. Ya, dia dipakai Tuhan untuk menggantikan Musa, membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan yang telah Tuhan janjikan. Nah, sekarang kita mau lanjut nih ya. Ketika Yosua sudah berhasil dan Tuhan pakai untuk membawa orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, ya, orang Israel akhirnya bisa hidup di sana, ya. Mereka menikmati semua berkat yang telah Tuhan berikan. Nah, tapi ya, orang Israel lalu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka berbaur dengan orang-orang asli di Kanaan, sehingga apa? Mereka juga menjadi apa? Penyembah-penyembah berhala, ya. Dan itu pasti sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin umatnya itu tetap beribadah kepada Dia. Tuhan ingin umatnya tetap menyembah Dia, ya. Sehingga Tuhan memberikan banyak sekali hukuman kepada orang Israel karena mereka apa? Melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar salah satu pahlawan, ya, atau salah satu pembebas yang Tuhan utus untuk orang Israel supaya mereka bisa lepas dari hukuman Tuhan dan mereka kembali kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita akan belajar nanti dari Hakim-Hakim 6 tentang seorang pahlawan, tentang seorang pembebas, ya, yang Tuhan berikan untuk orang Israel. Oke, nanti yang udah remaja, yang kelas besar, boleh nanti buka di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kalau kalian mau baca komplit ceritanya, ya, buka di Hakim-Hakim yang pasal ke-6. Nanti di situ sampai kalian bisa lihat bagaimana sang pembebas itu, ya, sampai di pasal yang ke-8, ya, sampai di pasal yang ke-8 sang pembebas itu, ya, yang ada namanya di Hakim-Hakim 6. Siapa namanya? Kalau kalian sudah buka Alkitab, siapa namanya? Gideon. Siapa? Gideon. Oh, suaranya kecil sekali. Belum makan dia. Ya. Oke, ya. Dia adalah seorang pembebas yang diutus Allah. Nah, siapa ini Gideon? Ya, siapa dia? Kalian kalau dengar kata superhero itu yang kalian pikirin siapa? Ayo sebut siapa? Hah? Siapa superhero-nya? Spider-Man. Siapa lagi? Superman. Siapa lagi? Iron Man. Siapa lagi? Batman. Thor. Kalau Jotam sukanya Hulk. Ya. Jotam tuh suka gini-gini. Satu adalah Hulk. Sama Jotam suka sekali Power Rangers, gitu-gitu ya. Nah, tetapi hari ini kita mau melihat, ya, Tuhan juga mengutus orang-orang yang menjadi pahlawan-pahlawan di Israel, tapi pahlawan-pahlawan yang mau membawa orang Israel kembali kepada Tuhan, ya. Dan inilah yang memang selalu Tuhan inginkan, umatnya kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Yosua meninggal, orang Israel tidak lagi menaati Allah, ya. Mereka lalu tidak mengusir orang-orang Kanaan yang masih ada di dalam tanah Kanaan. Kan Tuhan maunya orang-orang Kanaan itu jangan lagi ada di Kanaan, kan, ya, karena semua tanah itu untuk orang Israel. Tapi orang Israel apa? Mereka tidak usir, mereka malah hidup bersama-sama dengan orang Kanaan itu, sehingga akhirnya mereka tergoda untuk menyembah dewa-dewa. Nah, akhirnya Tuhan Allah menghukum Israel, ya, dengan membiarkan mereka dikalahkan
oleh musuh-musuhnya, ya. Musuh-musuh ini juga mencuri dari orang Israel. Jadi orang Israel itu udah punya harta benda, ya, tapi dicuri, ya. Kalau misalnya orang Israel itu menanam, ya, dan tiba waktunya untuk panen, nah, lalu akan ada orang-orang yang akan merampas hasil panen mereka. Bayangin toh, udah capek-capek nanam, udah tinggal siap panen, tiba-tiba hasil panennya diambil. Sebel nggak? Marah pasti ya, marah pasti, dan menderita, gitu ya, menderita. Nah, yang mengacaukan orang Israel yang Tuhan utus untuk menyengsarakan orang Israel saat itu adalah orang-orang Midian. Orang-orang Midian. Nah, lalu orang-orang Israel ini berseru-seru kepada Tuhan, ya. Mereka, Tuhan, tolonglah, ampuni kami, Tuhan. Selamatkan kami, Tuhan. Kami kapok. Gitu ya, kalian kalau habis dimarahin orang tua juga gitu kan ya. Iya, ampun mama, ampun papa, gitu nggak ya? Iya nggak? Iya. Iya. Masa cuma diam aja? Enggak, pasti juga akan bilang enggak akan ngulangin lagi, ya kapok gitu ya. Sama orang Israel ini, begitu dihukum sama Tuhan ya, dihukum sama Tuhan, langsung Tuhan kami minta ampun Tuhan, kami minta maaf Tuhan, gitu ya. Akhirnya apa? Tuhan itu baik apa enggak? Baik. Baik kan ya? Baik. Baik ya. Sebenarnya Tuhan bisa, orang Midian langsung jangan ganggu orang Israel, tapi tidak. Tuhan menggunakan seseorang, ya. Tuhan mengutus seseorang, ya, untuk membebaskan orang Israel dari orang-orang Midian ini. Siapa sih dia? Nah, kalau di Hakim-Hakim tadi namanya siapa ya kan kita bahas lagi ini? Gideon. Siapa? Gideon. Gideon. Gideon ini sebenarnya bukan seperti Iron Man, apalagi seperti Spider-Man, bukan, ya. Apalagi dia bukan juga apa? Kamen Rider, apa itu siapa ya? Ya, Power Ranger, bukan. Dia seorang pemuda yang miskin, yang tidak punya apa ya? Tidak terkenal, ya. Dia juga adalah seorang pemuda yang penakut. Kenapa dia penakut? Kenapa? Dia tuh diam-diam waktu panen, diam-diam pergi sembunyi untuk memanen, ya, mengolah hasil anggurnya supaya nggak direbut sama orang Midian. Pintar ya sebenarnya dia ya, pintar supaya nggak ketahuan dia sembunyi, ya. Jadi dia bisa mengolah hasil panennya. Nah, dia udah sembunyi biar nggak ketahuan. Tapi Tuhan menemukan Gideon dan Tuhan meminta Gideon untuk apa? Membebaskan orang-orang Israel dari musuh-musuh mereka dan membawa pendamaian lagi bagi orang Israel yang ada di tanah Kanaan. Ya, Gideon bilang, Tuhan, aku tuh siapa sih ya? Tuhan, aku nggak mampu, ya. Aku nggak punya kekuatan. Orang Midian itu kuat-kuat, Tuhan. Orang Midian itu punya senjata yang banyak. Aku siapa toh Tuhan, ya? Nggak, ya. Tapi Tuhan bilang, kamu tetap harus, ini ya, kamu tetap harus melakukan apa yang aku mau. Karena apa? Orang Israel itu kasihan sekali, ya. Selama 7 tahun mereka menderita di bawah orang Midian. Dan bangsa Israel sampai sembunyi-sembunyi di gua loh, ya. Untuk apa? Untuk dia supaya tidak diganggu sama orang Midian. Nah, termasuk si Gideon ini, tuh ya. Nah, lalu ketika Tuhan datang melalui seorang malaikat, ya, malaikat itu berkata, Gideon, Allah menyertaimu. Kamu prajurit yang perkasa. Pergi dan selamatkan orang Israel dari orang-orang Midian. Ya. Nah, pertama kali yang harus dilakukan Gideon itu apa? Kamu harus menghancurkan patung berhala ayahmu. Wah, ayahnya Gideon sendiri itu punya patung berhala dan itu dihancurkan oleh Gideon, ya. Lalu, tapi karena dia penakut, ya, dia tunggu sampai malam untuk merobohkan berhalanya. Berhalanya siapa? Ayahnya sendiri. Karena kan Tuhan nggak suka kan? Yang harus dihancurkan pertama kali adalah patung-patung berhala.
kita tidak bisa mengalahkan orang Israel itu orang Midian itu terlebih dahulu kalau sumbernya tidak dihancurkan terlebih dahulu. Jadi yang harus dihancurkan pertama kali adalah apa? Patung berhala yang disembah oleh orang Israel. Dihancurkan sampai berkeping-keping oleh Gideon. Wow, ya. Lalu di tempat di mana berhala itu didirikan, Gideon membangun tempat untuk menyembah Tuhan, ya, dan dia mempersembahkan kurban kepada Tuhan di situ. Oh, paginya begitu lihat patung berhalanya hilang, orang-orang yang menyembah patung itu seneng nggak? Hah? Seneng nggak? Enggak. Kalian misalnya ya suka sama HP, hah? Tiba-tiba HP-mu diambil sama mamahmu atau papamu karena kalian sudah kecanduan, diambil, nggak boleh main lagi, marah nggak? Bukan marah lagi, ya, perang dunia, nah, bisa ribut. Karena apa? Berhalanya ini loh diambil sama orang tua. Kalau udah kecanduan, nggak mau dibilangin, nggak mau mandi, nggak mau makan, gara-gara HP itu berarti HP-mu jadi berhala. Sama, ya, sama. Tuhan ingin apa? Gideon menghancurkan berhala yang disembah oleh ayahnya dan teman-temannya, dan itu membuat orang-orang itu marah, ya. Kenapa kamu menghancurkan, ya? Mengapa kamu menghancurkan patung-patung berhala ini? Nah, tetapi ayahnya Gideon, ya, setelah diberitahu, dia bilang kepada orang-orang itu, ngapain kamu bela-belain dewamu? Kalau memang dewamu itu berkuasa, ya, pasti dewamu itu bisa melindungi dirinya sendiri. Buktinya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ayahnya Gideon sudah bertobat sehingga Gideon selamat, nggak jadi diamuk masa sama orang-orang yang berkata ini loh patung berhala, ya. Nah, setelah patung-patung berhala itu dirubuhkan, apakah orang Midian berhenti? Tidak, ya. Orang Midian masih terus apa? Terus datang untuk mencuri dari orang Israel. Jumlahnya itu banyak sekali, mungkin ada sekitar 120.000 lebih orang, ya. Ya, Gideon sampai, wah ini banyak sekali, saya tidak bisa melawan mereka, dan akhirnya dia mau mengumpulkan orang-orang Israel. Ayo orang Israel, ya, mari, Tuhan sudah minta kita untuk supaya orang-orang Midian kita usir. Gideon sudah mau taat kepada Tuhan, ya. Dia taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, aku akan lakukan. Walaupun awalnya dia takut sekali, ya. Dia takut sekali dan merasa tidak mampu. Tapi Gideon meminta tanda kepada Tuhan. Tanda bukan karena dia ragu, ya. Dia minta tanda kepada Tuhan bukan dia karena ini salah nggak ya, ini bener nggak ya, bukan. Gideon minta tanda kepada Tuhan untuk memastikan bahwa benar apa yang akan dia lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Gideon sudah mau melakukan, ya, tapi dia mau melakukan dengan cara yang Allah mau, ya. Gideon mau melakukan atau mengalahkan orang Midian dengan cara yang Allah mau, bukan dengan caranya Gideon. Akhirnya Gideon minta tanda kepada Tuhan, ya. Nah, waktu itu pertama Gideon meletakkan kain di tanah. Kain, ya. Ada kain, ya. Dan Gideon bilang, Tuhan, tolong, ya, biarkan embun, ya. Kalau pagi-pagi kalian suka pergi ke luar pagi-pagi sekali, ya, kalian bisa lihat ada titik-titik air di daun, ya enggak? Ya enggak? Iya. Itu embun pagi, ya. Perubahan suhu, perubahan cuaca. Nah, ini pelajaran IPA nanti, dijelasin susah, ya. Ya, tante nggak suka IPA. Ya. Jadi itu nanti perubahan cuaca sehingga mengakibatkan, ya, udara itu sedikit mencair dan akhirnya dia menjadi embun. Dan juga membasahi tanah. Jadi kalau pagi-pagi subuh, kalau bangunnya jam 7, jam 8 mau silang, ya. Pagi-pagi subuh jam 5 gitu, ya, atau jam 4 pagi. Bahkan tanah pun terasa basah. Apalagi zaman dulu, ya, waktu belum ada polusi, waktu masih banyak pohon dan sebagainya. Wah, itu pasti kerasa sekali, ya, segarnya embun pagi, ya.
sampai tanah pun basah. Nah, Gideon minta tanda, Tuhan, aku mau taruh kain di tanah, ya. Dan kalau Engkau Tuhan, ya, memastikan aku sudah benar melakukan cara ini, begitu aku taruh kain itu di tanah, yang akan basah oleh embun itu hanya kain itu. Ya Tuhan ya, ya Tuhan ya, gitu ya, Gideon gitu. Pokoknya nanti yang basah cuman kainnya ini ya Tuhan, yang lain tidak kena embun loh, cuman kainnya ini yang kena embun, gitu ya Tuhan ya. Tuhan mungkin gitu ya, mungkin gitu ya. Akhirnya ya dia tidur. Besok paginya bangun, beneran loh, yang basah cuman kainnya, yang lain kering, ya kering. Lalu aku mau minta tanda lagi Tuhan, gitu ya, supaya aku betul-betul ya tahu inilah yang menjadi kehendakmu, bukan kehendakku, gitu ya. Dibalik ya Tuhan ya. Mungkin Tuhan gitu ya. Dibalik ya. Balik gimana? Mungkin gitu. Dia kita nggak ada sih. Cuman kalau dibaca mungkin gitu ya. Ngomong-ngomongnya dia sama Tuhan gitu ya. Sekarang dibalik Tuhan, ya. Tanah di semua di sekitar tempat aku taruh kain ini basah. Tapi kain ini tok yang kering ya Tuhan. Oke, nah sekarang nanti habis cerita kalian coba ya, ambil air di gelas, ya, air dalam gelas, lalu masukkan es ke dalam gelas itu. Nanti akan keluar apa? Embun-embunnya ya di gelas itu, dingin-dingin itu ada embun-embunnya. Lalu setelah itu ambil kapas, taruh kapas itu di bawah gelas. Kapasnya jangan ditaruh di dalam air, ya. Di bawah gelas, di luar. Tunggu beberapa saat kapas itu jadi basah atau kering, nanti kasih tahu ya, kasih tahu. Jangan kapas ini jadi basah atau kering, nanti kasih tahu ya. Kirim ke Tante Evi, nomornya tanya ke mamanya, ya. Oke, atau di nomor di bawah ini nggak ada ya. Oke ya. Nah, sama ya. Ketika semua di situ berembun, harusnya kain itu juga menjadi basah, ya enggak? Gideon minta Tuhan semuanya basah ya, kena embun, tapi biar kain ini kering ya Tuhan, ya, supaya aku tahu benar-benar aku sudah lakukan seperti yang Tuhan mau. Bener loh, paginya Gideon bangun subuh-subuh, ya, kainnya kering, yang basah hanya tanah di sekitar Gideon. Wah, Gideon mantap. Oke Tuhan, aku akan maju ya bersama tentara-tentara Israel. Aku tahu sudah ini yang engkau mau, ya. Oke. Lalu kan Gideon tadi nyuruh ya, orang-orang datang, ayo. Nah, ada 30.000 orang datang kepada Gideon. Ayo, aku akan bantu kamu untuk menyerang orang Midian. Tapi Allah bilang, no. 32.000 orang terlalu banyak, Gideon. Hah? Terlalu banyak? Loh, tentara Midian itu banyak banget loh Tuhan. Ini 32.000 orang dibilang terlalu banyak. Tapi Gideon ingat, oh iya, aku sudah janji akan taat kepada Tuhan. Oke Tuhan, oke. Kalau gitu, tak pulangin 22.000 ya Tuhan. Ya, berarti tinggal berapa? Ini matematika, tadi IPA sekarang matematika. 32.000 dikurangi 22.000 berapa? 10.000. Berapa? 10.000, tenane. Oh ya. Jadi tinggal 10.000. Wes dikit loh ini Tuhan, ya. Wes dikit loh. No. Hah? Masih no? Oh, tak pulangin kebanyakan ya Tuhan. Nanti tak ambil lagi, tak tarik lagi boleh? No. Loh, apa ini? Kamu harus mengurangi mereka. Yang boleh ikut bersamamu hanya berapa tentara? 3.000. Yang boleh ikut sama kamu hanya 300 tentara. Hah? Kalau di WA emoticon, hah? Ya.
jadi tambah gemeter gitu ya. Tuhan, 300 orang ini mau gimana Tuhan ya. Tapi Gideon ingat lagi, aku sudah janji kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, Dia sudah memberi tanda bahwa Dia akan menyertaiku. Dan aku percaya seberapa orang pun, kalau Tuhan yang maju, Tuhan yang menyertai, aku akan berhasil ya. Pokoknya Tuhan loh Tuhan ya, pokoknya loh ya. Kalau Tuhan tidak bersama dengan aku nggak akan bisa. Nah malam itu Allah berkata kepada Gideon, pergi ya kamu ke perkemahan orang Midian. Nah kamu dengar mereka ngomong apa aja ya. Kalau mereka ngomong apapun kamu jangan takut ya. Nah lalu Gideon beneran pergi ke kemahnya orang Midian. Dan dia dengar percakapan 2 orang di situ. Prajurit itu berkata, aku tadi malam mimpi loh, prajurit Midian. Aku tadi malam mimpi loh. Kayak mimpi apa? Ya, orang Midian tidak pakai bahasa Jawa tapi ya, tidak tahu pakai bahasa apa. Ya, kamu mimpi apa toh? Aku tuh mimpi. Ya. Dan kayaknya artinya ini loh, Gideon akan mengalahkan Midian. Gideon dengar nggak di situ? Dengar kan? Dan itu bikin Gideon menyembah Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau sudah mengatakan bahwa aku akan menang. Terima kasih. Dan itu membuat Gideon semakin mantap untuk maju. Dan Gideon dari perkemahan orang Midian nanti sembunyi-sembunyi kembali ke perkemahannya orang Israel. Lalu Gideon kasih masing-masing orang sebuah trompet, ya trompet, tahu trompet? Bukan trompet yang buat tahun baru ya, ya trompet itu kertas, soalnya nggak pakai trompet kertas, pakainya dari tanduk binatang, ya, itu ya. Lalu dia minta orang-orang juga bawa tempayan tanah liat. Tempayan tanah liat itu tempat taruh air, ya dari tanah liat. Tahu kok tanah liat? Oh tahu ya. Dan bawa obor, karena nggak ada listrik ya. Kalau nyerap malam harus bawa obor. Nah, strateginya kita akan mengepung perkemahan orang Midian ketika mereka semua sedang tidur. Tapi biar kita nggak ketahuan, obornya itu harus ditutup oleh tempayan. Biar kita pergi ke sana. Kalau pergi ke sana bawa obor rame-rame gini ya, konangan tuh ya, ketahuan tuh ya. Ya iyalah, itu dari jam ada banyak lampu, ada banyak api, ada banyak obor. Wah, kita akan diserang. Wah, tentu saja orang Midian yang sedang berjaga-jaga kan tidak mungkin tidur semua, pasti ada yang jaga kan. Mereka pasti akan langsung bangun. Lagi-lagi nanti orang Israel kalah. Tentara Midian 100.000 lebih, orang Israel cuma 300 biji. Itu ya. Makanya caranya apa? Kita bawa obor, ya, kita tutupin pakai tempayan biar tidak kelihatan. Jadi mereka pergi, ya, mereka pergi ke perkemahan orang Midian dan mengendap-endap tidak kelihatan. Lalu mereka mengepung, mengelilingi 300 orang itu mengelilingi perkemahan orang Midian. Lihat gambarnya ya. Tidak tahu nanti di sini apa di sana, ya. Nah, mereka mengepung orang Midian. Dan setelah mereka mengepung, barisnya rapi, ya, lalu mereka apa? Memecahkan semua tempayan-tempayan itu, biar, gitu ya. Nah, kaget loh. Lagi enak tidur ada bunyi, ya. Lalu mereka bunyikan suara trompet keras sekali, ya keras sekali. Mereka nggak bawa senjata loh, dan membawa obor, ya. Lalu mereka meniup trompet dan berkata, pedang demi Allah dan demi Gideon. Nah, orang Midian bingung, lagi enak-enak tidur, ini mimpi apa enggak ya? Mereka bangun dan akhirnya saling menyerang satu sama yang lain. Mereka saling membunuh karena mereka pikir itu sudah masuk di situ tentara-tentara Israel. Padahal tentara Israel cuma di sekelilingnya, cuma di pinggir-pinggirnya. Akhirnya mereka mati karena apa? Karena mereka saling serang sendiri, mereka saling bunuh sendiri, gitu ya. Dan ketika orang Israel orang Midian sudah bingung, baru orang Israel datang menyerang dan mereka akhirnya bisa
menang. Ya, berapa orang yang dikalahkan oleh 300 orang? 120.000 orang Midian tewas hari itu oleh 300 orang Israel. Bayangin enggak? Kamu punya 120.000, banyak banget. Sama 300 tuh bandingannya berapa ya? Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Wow. Allah melakukan apapun untuk membebaskan umatnya dari hukuman Allah. Ya, Allah melakukan apapun supaya orang Israel kembali kepadanya. Itu pun yang Allah lakukan kepada kita, adik-adik. Ya, kita ini manusia berdosa. Dari lahir kita berdosa. Dari kita kita itu kemana? Ke neraka. Tetapi Tuhan mau kita masuk mana? Tuhan mau kita masuk mana? Surga. Dan kita tidak bisa membebaskan diri kita dari dosa. Hanya Tuhan yang bisa. Sehingga Dia juga mengutus Sang Pembebas, Sang Pahlawan iman kita. Siapa? Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Lemah sekali. Tuhan Yesus. Dia yang akan Dia sudah membebaskan kita. Dia yang mati di kayu salib, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Selama kita taat, kita mau hidup sesuai kehendak Tuhan, apapun yang kita lakukan di dalam kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita supaya berhasil. Gitu ya adik-adik ya. Jadi ingat, taat kepada Tuhan. Siapapun kita masih kecil juga nggak apa-apa. Kecil kita bisa lakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Kuncinya taat, selalu berdoa kepada Tuhan, dengar firman Tuhan seperti si Gideon. Dia dengar apa yang Tuhan mau dan akhirnya apa? Tuhan memimpin dan dia bisa menang. Kita juga, ya. Tuhan menolong kita untuk kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Rajin berdoa, baca firman Tuhan, dan lakukan kehendak Tuhan setiap hari. Ya, oke, mari kita berdoa. Ikuti ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Pagi ini kami sudah belajar firman Tuhan. Tolonglah supaya kami selalu ingat bahwa kami sudah dibebaskan dari kuasa dosa oleh Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat akan kehendak-Mu. Walaupun kami masih kecil, tetapi kami yakin Tuhan akan memampukan kami melakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Evi atau Tante Evi. Hanya untuk menjadi berkat bagi kita semua. Sudah saatnya kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kasih setia Tuhan hingga pada saat ini kami masih dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan saat ini. Kami berdoa mungkin keadaan saat ini sedang tidak stabil karena kondisi pandemi saat ini. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan dan Tuhan mengembalikan seperti dulu lagi. Tuhan, kami rindu bangsa dan negara kami ini kembali normal seperti sedia kala. Tuhan,
Tuhan, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan menjaga mereka dalam pekerjaannya, kiranya Tuhan menjaga semua keluarga kita, keluarga kami, dan juga Tuhan kiranya Tuhan melindungi kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, walaupun kami pada saat ini sedang beribadah secara online, kiranya Tuhan itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu. Kami tetap memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga mau berdoa untuk kami semua, adik-adik semua. Kiranya Tuhan selalu memberikan adik-adik kesehatan, kiranya Tuhan selalu menjaga adik-adik, dan juga Tuhan menjaga semua keluarga adik-adik maupun kami yang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk Komisi Sekolah Minggu GKI Bethlehem yang masih terus tetap melayani, dan juga Tuhan pakai kami satu persatu sebagai alat-Mu untuk melayani Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk sarana-prasarana yang Tuhan sudah berikan, dan pada saat ini kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Tuhan, inilah pokok doa kami yang sudah kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk bergabung, telah melihat ibadah kami di tempat ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian.